Perkenalkan, nama saya Taufik, asal saya dari Somber, kemudian umur saya 24 tahun. Jadi bagaimana sih kondisi pendidikan khususnya di Indonesia untuk saat ini? Apalagi kan bisa dibilang pendidikan ini sangat penting ke depannya untuk kita semua. Karena sebagai penerus bangsa, ilmu-ilmu dan juga kualitas anak bangsa itu kan harus ditingkatkan. Bercerita sedikit kenapa akhirnya saya juga bisa terjun ke sini menjadi calon operator mobil kren, karena yang sudah saya alami juga selama saya mengajar 2 tahun, saya mengajar di tingkat SMP sederajat, karena di situ juga agak saya rasa kurangnya pemerataan pendapatan khususnya untuk kinerja guru. Apalagi di Indonesia sekarang kan saya menganggap guru honor itu seperti tidak dianggap, padahal jasanya itu sangat berguna di sekolahan. Tetapi secara tupoksi, secara tugas, secara job desk, mereka diberikan banyak pekerjaan, tetapi yang didapatkan juga sangat minimal. Dan Raptor ini menurut saya dan operator saya sering selek atau miskomunikasi. Ya. Kadang di posisi, terutama di posisi pengajekan kaki-kakinya. Kadang ini posisi sudah aman, tapi operator mintanya begitu. Kadang begitu, minta ditambahin lagi, jacknya oke, saya turuti, saya ikutin. Saya taruh susun balok-balok itu, kalah lagi sama dia, katanya tambahin lagi. Saya protes lah sama operatornya ke atas. Coba Bapak turun, coba ajarkan saya ke bawah ngejek yang benar itu seperti apa. Ya seperti Bapak omongkan itu seperti apa. Dan akhirnya operator turun. Ternyata yang di itu platnya itu duluan yang di bawah, bukan baloknya. Nah, itu saya nggak tahu. Padahal tahu saya sama aja. Pengangkatan beban
Itu dulu saya pernah, bukan di PT saya, tapi di lokasi kerja juga, melihat insiden di depan mata saya sendiri. Sama di TMC saya juga dulu kena insiden juga, lintas orang. Tepatnya di Simpang 3 Pasar Butun. Dulu di situ saya dan supir saya lagi naik dari Gilang mau ke arah ke Tio 13, dan itu dari arah berlawanan ada anak-anak SMP 14 tahun. Itu dia nyerempet ibu-ibu yang dari kiri jalan. Terus anak itu jatuh, lari ke bawah kolong mobil saya. Dan saya itu ditahan sama supir saya 1 minggu di Purwa. Dibuang langsung ke barat. Menurut saya semua sulit. Kebetulan setiap alat itu ada kesulitannya masing-masing. Yang paling sulit itu menurut saya ya di TMC ini, keren truk ini. Soalnya kita di jalan raya itu kita kadang fokus ke depan, kita motor di bawah itu nggak kelihatan. Nggak di spion. Nah itu nggak kelihatan sama sekali itu. Jadi kita harus meminta bantuan teman kah atau supir kan. Biasanya pernah juga saya bawa Toronto dari kilo 13 ke Kilang. Itu saya pertama kali bawa gemeter. Betulan. Apalagi di turunan rapat itu. Kenyut-kenyut begini. Nah, cara mengatasinya ya satu, jangan panik. Operator saya bilang, supir saya bilang di sebelah saya, kamu jangan panik. Kalau dari atas itu kamu Honda pasang gigi 5, gigi 6 turun itu. Kalau pas ada muatan itu. Jadi kecepatan truk ini bisa dikendalikan dibantu oleh transmisi mesin sama rem. Jadi tidak betul-betul ngelos ke bawah kita. Nanti bingung. Kiri. Ini turun dan ini nyimbangin. Teman-teman, jangan gengsi dengan pekerjaan kita ataupun cita-cita kita, atau mengomongkan kata-kata orang lah, mendengarkan kata-kata orang. Yang kita bilang ini, kamu ngapain sih jadi helper begitu, kan ada yang lebih lain, gaji besar kan. Kita sebenarnya helper ini kan bukan cari gaji juga sih, tapi kan sekalian gaji, sekalian pengalaman, cari ilmu. Kalau kita tidak begini, kapan lagi kita dapat ilmu? Apa yang gelitik-gelitik? Setelah saya lulus dari SMA Negeri 4 itu, saya bekerja sebagai driver Maxim. Bekerja sebagai driver Maxim itu untuk meluangkan waktu saya sambil menunggu pendaftaran Polri di bulan, kalau tidak salah di bulan 4 kemarin atau bulan 5 lah ya. Sambil saya Maxim itu, saya juga berolahraga seperti jogging, berenang, sit up, dan olahraga lainnya untuk memperkuat daya tahan tubuh saya untuk siap untuk mengikuti pelatihan pendaftaran Polri nanti. Setelah itu saya tidak lulus di Polri, pendaftaran Polri itu, lalu saya mengikuti pelatihan BLK. Mengikuti pelatihan BLK itu saya mengikuti sampai 5 kali. Yang pertama saya ikuti itu adalah bubut,
tidak lolos, saya sampai wawancara saya. Dan kedua itu TKR sampai wawancara. Ketiga bubut lagi wawancara. Dan keempat mekanik alat berat sampai wawancara juga. Setelah itu di Disnaker mekanik alat berat juga saya tidak lulus. Dan saya hampir udah pasrah lah ya, kayak saya udah langsung cari kerja aja. Tapi hati saya masih ingin mencari sertifikat biar nanti kerja bukan gampang lah ya, ibaratnya lebih mudah gitu karena mendapatkan sertifikat. Saya juga ditawari om saya untuk bekerja sebagai tukang parkir di bandara. Tapi saya masih bimbang karena di dalam diri saya masih ingin mengikuti pelatihan operator kren. Jadi di situ saya menolak pekerjaan itu. Lalu saya menunggu pelatihan operator kren ini dan alhamdulillah lulus di sekarang saya berada di sini. Dari cerita ini saya menyimpulkan bahwa jangan gampang nyerah dan tetap berusaha dan tetap kokoh pada pendirian kita sendiri, apa yang ingin kita kejar. Karena yang menentukan itu semua adalah diri kita sendiri, dan jangan sampai mendengar apa omongan-omongan orang itu yang tidak baik-baik semua. Mungkin saya sebelumnya bekerja sebagai rigger. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang kode resisten yang ada pada kren. Mungkin latar belakangnya saya ingin agar teman-teman tahu sedikit tentang kode yang ada pada kren. Coba buat membuka, kita kodenya begini ya teman-teman. Itu artinya dia boomnya bisa memanjang. Itu kita minta panjangin boom lah ya, buka boom. Baru kode yang saya ingin tahu ini, itu boom. Berarti kalau boomnya minta ke begini, dia posisinya boomnya bisa menutup. Baru kode swing. Misalkan kalau kita swing itu ikuti dari arah operator ya. Mungkin kalau kan kemarin itu saya sempat untuk kena ini ya, pengurangan. Bisa jadi pemutusan kontrak di kerjaan saya sebelumnya di RDMP PT Wave Gasindo. Itu di akhir bulan kemarin. Jadi kegiatan saya selama menganggur itu, saya ya seperti biasa membantu orang tua, bantu beres-beres. Biasa juga ngantar orang tua, ngantar ibu gitu ya, kadang mau ke pasar, bangun pagi-pagi gitu ya. Habis itu kegiatan saya selanjutnya, saya biasa ya ada yang istilahnya airdrop. Di airdrop ini saya garap. Airdrop itu apa sih? Di airdrop itu salah satu strategi pemasaran di dunia kripto. Iya, jangan. Main kripto. Kalau kripto itu ada yang sampai bunuh diri. Betulan. Saya pernah bekerja di kilang sebagai helper welder. Dan saya mendapatkan ya 7 juta aja lah. Nah, sebagian saya sisihkan buat investasi jangka panjang, crypto, koin, kayak 2.
Kalau tertarik jangan tertarik karena ada resikonya. Sebelumnya saya pernah bekerja di bandara, tepatnya di Lion Air. Itu di divisi catering ya. Saya bekerja selama 6 tahun di sana. Kelalaian saya lah dalam menjalankan sebuah tugas sehingga menimbulkan sebuah hasar. Itu kejadiannya itu pada pagi hari ya, lebih tepatnya jam 4 subuh kalau nggak salah itu. Di situ lagi pengangkutan makanan lah, yaitu makanannya mau diangkutkan dari supplier ke pesawat. Dan namanya orang kadang malas ya, kadang malas manggil teknisinya apa segala macam kan, ya coba-cobalah buka sendiri. Dan akhirnya saya buka, dan setelah itu saya naikin makanannya dan saya lupa tutup pesawatnya kembali. Dan air hujan itu masuk ke pesawat, merembes jadinya kan. Jadinya pesawat itu jadinya basah, lantainya basah ya. Dan akhirnya dari petugas catering jadi petugas ngepel pesawat, teman-teman ya. Gara-gara kelelain saya sendiri. Cerita hidup saya sebelum masuk di pelatihan ini. Sebelumnya saya bekerja di RDMP di PT Inbang Duta Firza sebagai support checker. Saya pertama kali masuk di situ, pertama posisi saya helper, dan saya naik ke skill 2 dan naik ke skill 1 yaitu support checker. Saya mendapatkan info bahwa ada Disnaker membuka pelatihan yang saat ini, dan saya lihat terakhir di situ pendaftarannya tanggal 13 Agustus, dan di situ posisi saya masih bekerja. Jadi saya lebih memilih untuk bolos kerja untuk daftar di pelatihan ini, dan puji Tuhan saya lolos. Walaupun sempat ragu di hasil saya pas tes tertulis, pada saya kurang yakin di lolos itu, tapi puji Tuhan saya lolos. Dan di wawancara saya sangat yakin saya lolos karena saya di situ sudah percaya diri. Sebelumnya saya pernah bekerja di JNT Kilo 1 sebagai sprinter atau kurir paket selama 3 bulan. Itu saya mengantar paket di daerah Kapak, Ramayana, sama Gunung. Terus dari situ saya baru masuk 2 hari sudah dapat panggilan dari PT Altrad yang di Kalkuda. Saya mengikuti tes di Altrad, tes ternyata masih belum lulus. Saya masih melanjutkan ke JNT dan akhirnya saya kena pengurangan. Dan di JNT gajinya tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada saat interview, dan saya memutuskan untuk keluar untuk melanjutkan kerja di Penyampal di divisi Bekas Berkarya sebagai kontraktor yang bekerja sama Indo dan Mall Balkoni. Yaitu suka dukanya pas saat ngantar paket kurir ya kejar anjing. Kalau enggak orang enggak ada di rumah, paket kena retur. Kalau enggak paket hilang. Saya bekerja di bandara sebagai pengantar PS atau alat kebersihan di bandara. Itu saya bekerja selama 4 bulan. Habis lebaran saya memutuskan untuk resign karena gaji tidak memungkinkan.
dan saya mengikuti pelatihan operator kren mobil karena dikasih tahu sama orang tua, suruh daftar. Dan saya kemarin setelah wawancara hampir tidak lolos, dan tiba-tiba ditelepon karena ada yang mengundurkan diri. Jadi saya ditelepon suruh ngurus berkas, dan saya alhamdulillah keterima. Jangan pernah menyerah mencari pekerjaan di sosial media. Ya, perhatikan ini. Ini mode apa? Nah, masih ganti mode. Besar, kan? Sebelum saya mengikuti pelatihan, saya bekerja di RDMP udah setahun lah sebagai helper welder. Di situ saya pertama kali bekerja, belum pernah bekerja di proyek sebelumnya, dan di situ saya belum tahu apa-apa. Saya disuruh ambil kawat argon, saya malah ambil kawat stick. Nah, di situ saya jadi helper welder ada 3 bulan, dan selama itu saya diajakin sama koordinatornya QC jadi helper QC, dan saya jadi helper QC ada 8 bulanan lah. Di situ saya belajar baca gambar buat naik jadi skill 2. Tapi saya 6 bulanan baru bisa, dan setelah mau minta upgrade ke skill 2 saya kena pengurangan. Nganggur, nggak tahu mau ngapain. Tapi udah lamar sana sini belum ada panggilan. Kayak sia-sia aja, pakelaring dikeluarin NOC tapi nggak ada juga hasilnya. Semangat cari kerjanya, jangan patah semangat lah. Karena saya sering melihat bis-bis karyawan itu mengantar karyawan. Nah, saya pas lagi nunggu customer dan saya ada sempat keinginan bekerja seperti orang-orang yang dijemput pakai bis. Nah, dan saya itu berdoa, dan udah lama saya melamar, ada di DOM itu job fair. Saya melamar di sana di PT Karsa Mulya Sejahtera, Subkon Reman Komatsu. Dan selama saya melamar di sana, saya diterima. Alhamdulillah, saya di sana kerja sudah selama 7 tahun. Dan saya di PHK bulan Juli kemarin karena produksi sana telah berkurang. Sebelum saya mengikuti pelatihan ini, saya bekerja di RDMP jadi helper operator lah, operator kren di TMC sama kren mobile. Saya selama jadi helper kren itu banyak
lumayan banyak dapat pengalaman lah, kayak melihat Uber kerja dan operator kerja lumayan cukup lama, jadi lumayan sedikit paham lah tentang kren. Jadi saya kebetulan juga habis berhenti udah lama, ada ini info lah tentang pelatihan operator kren ini, jadi langsung lah saya ikut daripada ya kan. Sebelum saya mengikuti pelatihan operator mobile crane ini, saya pernah bekerja di kilang bagian helper fitter. Nah, di situ saya sebagai helper fitter menyiapkan apa yang skill saya mau, kayak alat gerinda, terus batu-batu gerinda, dan juga kayak pipa-pipa. Saya bekerja selama 1 tahun pas, dan juga di situ saya terkena PHK. Bahwa jangan pernah kita sesekali menyepelekan APD, karena yang pernah saya alami itu tidak pakai sarung tangan, tangan kejepit, hampir putus, dan juga ngeyel dikasih tahu, dan juga tidak mengecek ini blowernya itu ada sedikit mengeluarkan percikan api, dan bilangnya safety jangan dipakai karena itu udah nggak bagus lah buat dipakai. Tapi saya tetap ngeyel, saya pakai, dan akhirnya kesetrum. Kan pernah mau gengsi lah dengan pekerjaan apapun, karena kalau kita gengsi kita nggak bisa makan. 2016 saya lulus, saya ke Balikpapan. Saya kemarin sekolah di Sulawesi, saya ke Balikpapan tahun 2016. Saya langsung mendaftar TNI, gugur pada tahun 2016. Setelah gugur itu saya mencari pekerjaan. Di tahun 2017 saya mendapatkan pekerjaan pertama saya di PT Trans Ice di Baskin Robin. Saya bekerja di situ selama setahun sampai 2018. Saya mendaftar sebagai Polri, gugur. Dan saya mencari lagi pekerjaan di situ. Saya bekerja dari 2018 sampai 2019 di KFC. Setelah dari KFC itu, awal masuk 2020 itu kan zaman COVID, jadi banyak nganggur, jadi susah dapat pekerjaan. Di 2021-nya saya awal mula masuk di proyek RDMP. Saya bekerja di PT Berdikari selama 3 bulan. Habis itu pindah ke PT RNG selama 2 bulan. Pada tahun 2022 saya bekerja di PT Imbang Duta Pirsa sampai tahun ini 2024 bulan kemarin saya habis kontrak tanggal 16. Saya bekerja di situ sebagai sapu ceker. Setelah saya magang di tahap pertama, di tahap kedua saya magang di sana lagi. Jadi saya sudah akrab dengan orang-orang di sana. Jadi saya diajarkan untuk bawa forklift, buat jalan-jalan aja, nggak boleh bawa barang. Terus pernah bawa overhead crane yang 5 ton, 11 ton, tapi kosongan, nggak boleh bawa benda. Dan itu karena saya pakai overhead crane, masih belum ada lisensi, saya ditegur oleh safety-nya pas saat safety talk hari Jumat. Nah, saya dikasih tahu untuk anak magang diawasi jangan sampai
menggunakan overhead crane karena itu bisa berbahaya. Dan saya menggunakan overhead crane karena saya disuruh oleh pembimbing saya membawa overhead crane dari tempat awal ke tempat pembimbing saya berada. Terus setelah magang saya udah lulus, baru saya nganggur, tapi setiap hari Sabtu sama Minggu saya casual catering di Banjarmasin Catering. Terus selama itu sampai ada pelatihan pertama BLK mekanik berat, saya cobain, saya gagal di tes wawancara. Terus disnaker mekanik alat ketiga, saya ikut tesnya, saya gagal lagi pada saat wawancara. Terus yang ketiga saya di BLK lagi, jadi mekanik alat berat lagi, terus gagal lagi di wawancara. Dan saya daftar lagi di disnaker di operator mobile crane ini, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi peserta yang dapat mengikuti pelatihan ini. Dan selama mengikuti pelatihan saya akan terus belajar, memahami walaupun masih ada yang belum tahu bagian mobile crane, bagian dan komponen-komponen crane. Di sini ada gauge indikator namanya ya, indikator tekanan ya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ini adalah indikator tekanan untuk PTO yang di sana, berarti di sana sudah aktif ya, yang di premovernya. Nah, kemudian yang kedua ini kosong, tidak digunakan ya indikatornya. Nah, kemudian yang ketiga ini indikator untuk tekanan yang ada di sini kalau PTO-nya aktif ya. Nah, mengaktifkannya itu nanti di sini tombolnya yang aktifkan penuh ini. Jadi kalau ini dipencet nanti naik akan ya jarum penunjuknya, artinya ada tekanan sudah ya, pompanya sudah jalan, olinya sudah masuk ke sini ya, jalurnya ya. Kan PTO itu kan buka jalur untuk si oli hidrolik masuk gitu, pendorongnya ya, ataupun juga bisa juga pompanya ya, ada beberapa pompa gitu ya untuk oli hidroliknya. Nah, ini untuk switch baterai ya, switch kontak on ya, mengaktifkan untuk elektrikal di sini ya. Kemudian ini untuk layar monitor, ini tombol emergency, ini navigasi ya, tombol pengendali, ini ada joystick kanan, joystick kiri ya. Joystick kiri ini untuk blok kecil naik turun ya, blok kecil itu kalau turun berarti dorong ke depan, kalau naik dorong ke belakang. Kanan kiri buat swing ya, swing ke kiri, tarik terus ke kiri ya, swing ke kanan, geser dorong ke kanan gitu, ya. Swing joystick kanan itu untuk blok besar ya, main bloknya ya, main bloknya. Jadi blok besar kalau menurunkan dorong ke depan, gulung tarik ke belakang ya. Untuk menaikkan boom itu ke kanan ya, untuk menurunkan boom itu ke kiri gitu aja ya. Nah, tombol yang kedua ini adalah penggantian mode ya, mode karena di sini joysticknya cuma satu ya, gantian dengan si teleskopiknya dengan si blok kecil ya, auxiliary-nya. Nah, tekan tombol 2 ini sama juga dengan ini, tekan 2 kali. Nanti akan muncul di sini gambar teleskopik ya. Artinya modenya di sini sudah mode untuk teleskopik gitu, ya. Nah, terus ini swing lock. Ya, swing lock itu untuk supaya nggak bisa swing, ketekan. Nah, siapa tahu kan pada ngangkat beban tiba-tiba kita mau santai dulu, kaget atau nggak fokus tiba kesenggol. Nah, kalau kita ngangkat engine ya biasanya bahaya itu ngangkat dari unit. Nah, maka perlu dipasang swing locknya ini ya. Nah, ya tapi ini lagi error kebetulan ya, jadi nggak fungsi. Tapi fungsinya itu seharusnya
Ini klakson, sebelum gerak klakson nanti ini untuk teleskopik, tapi satu persatu ya, section 1 sama section 2. Dan itu ada berapa section? 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah 4 section. Ya, tapi di sini 1, 2, bertahap gitu. Satu-satu, baru lanjutnya ya. Kita nggak usah pakai itu, kita pakai yang mode ini saja. Ini satu sama ini sama. Suka yang di tangan atau yang di tombol gini aja. Ya, itu aja ya. Oke, kalau sudah pakai safety belt, kita nggak usah main pedal dulu ya. Mungkin hari kedua, hari ketiga kita main pedal. Ya, sekarang aktifkan ini switch ya. Putar ke kanan. Ya, 2 kali. Dek. Nah, sampai muncul layar ini. Dan ini pun naik, ya, pressernya tadi. Ya, pressernya ikut naik. Nah. Outrigger full, pastikan. Ya, di sini safety warning, peringatan ke operator, safety-nya aja. Ya, outriggernya sudah terpasang apa belum? Kalau sudah terpasang, press F8. Nah, F8, pencet sekali. Nah, apakah settingannya mau kondisi sama sebelumnya? Iya saja, yes. Tekan F8 lagi. Oke, nah ini adalah tampilan sekarang ya. Di sini ada panjang boom, berapa panjang boomnya? 12,7. Oke, kemudian ada kemiringan boom, sudut boomnya 45. Ini ada radius kerjanya. Nah, ini ada ketinggiannya ya. Nah, dengan posisi seperti ini, maksimal pengangkatan adalah kapasitasnya, kerennya adalah 14,5 ton, walaupun kapasitasnya 25. Ya, jadi seperti itu. Saya individu dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada PT Prosit Academy karena sudah mengajari kami dan membimbing kami sehingga kami bisa membawa unit mobil keren ini dengan senang, gembira. Kegiatan yang pertama sih kami di kelas itu belajarnya sangat menyenangkan ya, dan juga fasilitas dari Prosit Academy ini sangat nyaman dan juga tenang, dan servisnya seperti Pak Sultan itu top banget. Pak Sultan, terima kasih Pak Sultan. Dan juga sampai kami di hari ini membawa unit pun kami juga merasa ceria, gembira karena bisa langsung mengoperasikan unit ini. Dan juga kemarin kami Punmatch ya Mas ya, Punmatch futsal, itu pun kami ingin mengeratkan silaturahmi kami kepada teman-teman agar kita bisa saling mengerti dan juga menjaga kekeluargaan di PT Prosit ini, Akademi ini. Dan sampai hari ini pun kami masih diberi kesehatan juga agar bisa mengoperasikan mobil keren ini hingga kami bisa lancar, dan juga saat keluar dari pelatihan ini insya Allah dan saya dan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat BNSP, dan juga kita keluar dari sini bisa langsung bekerja dengan impian dan tujuan kami masing-masing, Pak.
menyenangkan. Terima kasih untuk Prosit Academy dan terutama untuk Pak Dasri sebagai Direktur dari Prosit Academy. Terima kasih sudah memfasilitasi kami dalam pelatihan ini. Terus untuk instruktur-instrukturnya terima kasih juga untuk membimbing kami sejauh ini. Terus untuk di Snaker terima kasih telah mengadakan pelatihan ini. Harapan saya kepada Prosit Academy dan juga di Snaker Balikpapan agar melanjuti dan membuka program-program baru lagi seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya agar bisa memudahkan teman-teman di luar sana mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan wawasan baru agar bisa mengimplementasikan di dunia kerja selanjutnya. Sangat luar biasa. Pagi, luar biasa. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mana? Ya! Siapa kita? Operator Siapa kita?